wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatem Syarbillah, NIM 10324144. Saya akan mereview tentang jurnal hukum dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi mengalami politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan latar belakang, metode penelitian ini, serta hasil dan pembahasan yang dibagi dalam beberapa kerangka pemikiran utama. Hukum pidana saat ini masih banyak mengacu pada KUHP, warisan kolonial Belanda yang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan ideologi bangsa kita. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk menghadiri sistem hukum yang relevan dan berkeadilan. Penelitian politik hukum ini menggunakan pendekatan interdisipliner, termasuk analisis dokumen, wawancara dengan pemangku kebijakan, survei opini publik, dan studi perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Tujuan adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang arah dengan kebijakan hukum pidana di depan. Tiga dimensi hukum pidana, yaitu 1. Ius constituendum adalah hukum yang diidealkan, artinya hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, ius constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini, yaitu regulasi dan norma yang digunakan dalam sistem peradilan kita sekarang. Yang ketiga, yaitu ius operatum adalah hukum yang benar-benar diterapkan di lapangan, menggambarkan realitas implementasi hukum oleh aparat penegak hukum. Pendekatan dalam politik hukum dalam konteks pengharuan hukum pidana politik menggunakan pendekatan utama, yaitu pendekatan kebijakan, menitik beratkan pada efektivitas penegakan hukum yang penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan nilai menekankan pentingnya menjadi nilai Pancasila sebagai dasar hukum pidana nasional. Politik hukum sebagai kebijakan sosial nasional. Politik hukum tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari kebijakan sosial nasional yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, melindungi masyarakat, dan mendorong kesejahteraan. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus sejalan dengan pembangunan hukum nasional yang demokratis, humanis, dan berorientasi pada masa depan. Dengan pemahaman menyeluruh atas kerangka pemikiran ini, diharapkan dapat menilai arah pengharuan hukum pidana di Indonesia secara kritis, serta ikut berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, adaptif, dan sesuai dengan jati diri bangsa. Terima kasih. Cukup sekian untuk penjelasan dari materi saya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.